뭐냐 이 새끼들아. 일 안 할 거야? Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang di channel Cari Film. Tempatnya kamu semua bisa duduk anteng terus rebahan buat nonton alur cerita film yang akan dibahas kali ini. The Bad Guys, Reign of Chaos, film yang dirilis pada tahun 2019 dan diperanin oleh Ma Dong-seok, seorang ketua gangster yang sudah taubat namun harus kembali lagi menggunakan kekuatan ototnya dan membantu kepolisian karena salah satu teman baiknya dibunuh. Wah, siapa coba yang berani macem-macem sama ini orang? Disentil pingsan ente bro. Oke, biar nggak penasaran sama ceritanya, langsung aja kita bahas alur ceritanya bro. Film diawali dengan seorang tahanan yang sedang menjahit bernama Park Wong Chul. Dia adalah mantan kepala gangster terkuat di kota itu dan sangat ditakuti karena sekali terkena pukulannya, waduh, gue sih nggak mau ngerasain. Mungkin kalian mau nyicipin? Ketika sedang menjahit, dia terganggu karena ada pertengkaran antara napi bernama Yosung dengan tahanan yang lain. Wong Chul pun harus turun tangan dikarenakan para sipir penjara takut melerai perkelahian itu. Terlihat para tahanan lain memberikan jalan kepada Wong Chul karena dia adalah orang yang terkuat di sana. Namun, Yosung justru menantangnya dan dengan mudahnya dijatuhkan oleh Wong Chul. 손. Setelahnya, pihak kepolisian memberitahu Wong Chul bahwa sahabat baiknya yang bernama Nam Yong Suk telah tewas dibunuh dengan organ tubuh yang hilang. Wong Chul pun langsung menjadi sangat marah dan ingin membalas dendam mendengar berita itu. Wong Chul mendapat izin keluar 2 hari untuk menghadiri pemakaman Nam Yong Suk. Lalu kemudian Wong Chul mendatangi rumah Oh Gutak. Oh Gutak ini adalah detektif legendaris yang sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus besar, namun sayangnya ia berhenti melakukannya karena sudah divonis kanker hati dan akan segera mati karena penyakit tersebut. 아미란다. 모르는 척해. 조용히 가게. Oh Gutak yang mengetahui kedatangan Wong Chul memberikan sebuah berkas dan memintanya untuk menemui Myong. Myong yang saat itu sedang dalam perjalanan mengawal bus pembawa tahanan menerima telepon dari Wong Chul yang mengajaknya bertemu. Namun di tengah jalan bus yang membawa tahanan kehabisan bensin dan membuat mereka harus mengganti rute perjalanan. 전차장 IC C코스로 변경. 예포송팀 C코스. Lalu kemudian kita diperlihatkan seorang wanita cantik idaman hati saya bernama Jessica atau Kwak No-sun yang baru saja ditangkap karena dia ini adalah seorang pemilik situs judi online. Dan terlihat semua tahanan yang ada di dalam bus men-sweet-sweet kepada dirinya ketika keluar dari toilet. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada bus yang langsung menabrak konvoyan tersebut dan mengakibatkan banyak korban jiwa baik tahanan maupun anggota kepolisian. Tahanan yang masih sadar kemudian berusaha kabur dari sana, begitu juga dengan Jessica. Namun kemudian tiba-tiba datang segerombolan orang bertopeng dan langsung mengajar para tahanan yang mencoba kabur. Dapat kita ketahui orang-orang bertopeng ini mencoba menyelamatkan No Sang-sik. Tapi ketika ia ingin membawanya, tiba-tiba Yosung langsung menghajarnya dan membiarkan No Sang-sik kabur dari sana. Yosung yang berusaha meminta bantuan kemudian disamperin dan akan diserang oleh salah satu orang bertopeng. Namun tiba-tiba muncul Myong yang menahannya dan langsung berbaku hantam dengan orang tersebut. Sayangnya Myong harus terkena tusukan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Yosung yang melihatnya mencoba membantu Myong dan ketika ia mau membuka topeng pria tersebut, ia melihat tato di lehernya. Lalu ketika Yosung akan menerjang pria tersebut, dia tiba-tiba ditabrak mobil yang membuatnya ikut tidak sadarkan diri seperti Myong. 뭐냐?
Wong Chul yang melihat keadaan Myung langsung mendatangi markas kelompok sebuah gangster dan bertanya siapa dalang dari kejadian ini. 얼른 일하자. 니들 대가리 누구야? 지금 어딨어? Di tempat lain, seorang anggota polisi bernama Dong Sol menemui atasannya yaitu Hyung Muk. Dia memberikan laporan dari kejadian pencekatan bus yang membawa tahanan kemarin dan mengatakan bahwa ada 3 tahanan yang masih dalam pelarian. Ketika keluar, dia bertemu dengan Oh Gutak yang kemudian masuk ke ruangan Hyung Muk. Hyung Muk memberikan info kepada Oh Gutak yang ternyata No Sang-sik bukanlah dalang utama dari kejadian ini. Ketika di penjara, ia pernah diancam akan dibunuh oleh kelompok Yakuza karena dia menyimpan buku yang merupakan barang bukti dari kasus besar. Lalu kemudian Oh Gutak pun memutuskan untuk ikut menangani kasus ini. 다시 풉시다. Dong Sol menceritakan sedikit kepada temannya tentang 4 legenda yang pernah ada, di mana yang pertama adalah Wong Chul yang ditakuti karena pukulannya, kedua ada Oh Gutak yang dikenal sebagai anjing gila, lalu ketiga ada Yo Myung sebagai satu-satunya anggota wanita, dan terakhir ada Jung Tae-soo yang dikenal sebagai mesin pembunuh para kriminal. 아주 미친 놈들이지. Lalu kita diperlihatkan Oh Gutak yang sedang menginterogasi Yosung. Yosung adalah mantan polisi yang masuk penjara karena difitnah telah membunuh seseorang. Oh Gutak meminta Yosung untuk bergabung dengan timnya dengan janji untuk mengurangi masa tahanannya jika mereka berhasil menyelesaikan misinya. 범죄자 새끼들 대가리 깐다는데 나야 땡큐지? 내가 어떤 새끼한테 받아야 될 빚이 좀 있거든. Kemudian selanjutnya adalah Wong Chul yang otomatis bergabung. Namun Wong Chul mengatakan bahwa Tae-soo sudah tidak dapat bergabung lagi karena dia tidak mau ada darah lagi di tangannya. 이제 손에 피 묻히는 일을 안 할 거래? 네 동료다. 동료는 무슨? Oh Gutak kemudian menjelaskan target dari misi mereka. Pertama ada Pak Jung Tae, yaitu seorang psikopat yang sudah menghabiskan 18 nyawa di tangannya. Kedua ada King Chang-min, seorang narapidana yang sudah banyak melakukan kejahatan dan pemerkosaan. Dia ini sudah menjadi buron selama 907 hari dikarenakan kabur dari penjara. Ketiga ada No Sang-sik, seorang ketua gangster yang memiliki rahasia besar tentang kelompok Yakuza yang sedang mengincarnya. Dan terakhir ada Jessica yang adalah seorang penipu ulung dan juga pemilik situs judi ilegal. Tetapi Wong Chul ternyata mengetahui Jessica karena dia adalah teman dari anak buahnya yang bernama Jojo. 이 동네 물수건은 다 내 거 쓰는 거 알아? 몰라? 야, 다 나가. 나가라고. Jojo yang dikejutkan dengan kedatangan Wong Chul berlari sekuat tenaga dari kejaran Wong Chul. Namun dengan begitu mudahnya Wong Chul melepas pintu-pintu yang sudah dikunci dan dirantai oleh Jojo. Karena tidak mau memberitahu keberadaan Jessica kepada Wong Chul, Jojo pun dibuat pingsan dengan satu pukulan dari Wong Chul. 훔쳐라. 진짜 오랜만이다. 너 Singkat cerita, mereka bertiga memanfaatkan Jojo untuk menangkap Jessica. Jojo yang gugup ketika bertemu Jessica lantas membuat Jessica curiga bahwa dia telah melaporkannya ke polisi. Lalu benar saja muncul Wong Chul dengan Oh Gutak dan juga Yosung yang kemudian menangkap Jessica. 김노순이 오케이. Kemudian mereka bertiga membawa Jessica ke basecamp mereka sebelum dibawa ke kantor polisi. Ketika membahas tentang Changmin, Jessica mengatakan bahwa dia kenal dengan Changmin. Karena info yang berharga tersebut, Oh Gutak pun menahan Jessica yang tadinya akan dibawa ke kantor polisi, dan justru Jessica menjadi anggota keempat yang bergabung ke dalam tim mereka. 우리 노순이 얘기 한번 들어볼까? 이제야 대화가 좀 통하네. 어? 아, 근데 난
Setelah mendapat penjelasan dari Jessica, mereka berempat membuat rencana untuk menangkap Changmin dengan memanfaatkan pacarnya. Jessica kemudian menemui pacarnya Changmin yaitu Sunmi dan mengatakan kepadanya bahwa Changmin hanya memanfaatkannya saja. Namun Sunmi justru memberitahu kepada Changmin bahwa ada polisi yang sedang mengincarnya. Mengetahui hal itu, Changmin pun kemudian berlari dari sana dan akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Changmin dan Oh Gutak beserta Yosung. 이런 길을 왜 만든 거야? Changmin yang hampir lolos dari kejaran mereka berdua justru tertangkap juga pada akhirnya oleh Wong Chol yang dengan santai mengejarnya. 아, 야밤에 운동하게 만들고 있어. Setelahnya Sunmi datang karena mengkhawatirkan Changmin, namun Changmin justru menyandranya agar bisa kabur dari sana. Tetapi tak disangka-sangka ternyata Jessica sudah memberikan instruksi kepada Sunmi takut-takut kalau hal ini terjadi. Ketika ingin membawa Changmin, tiba-tiba muncul mobil dongsol yang dengan cepat menangkap Changmin agar tim mereka yang mendapatkan penghargaan. Namun di saat ingin mengejarnya, tiba-tiba penyakit Oh Gutak kambuh yang menyebabkan dia langsung tak sadarkan diri. 반장님. 반장님, 왜? Dari kejadian tersebut, Wong Chol menjadi tidak sabar dan berusaha bekerja sendiri agar cepat menangkap No Sang-sik. Kemudian Wong Chol menemui bekas anak buahnya yaitu Chon Ho yang sedang mabuk berat di dalam mobilnya. Wong Chol menanyakan siapa bos utama dari kelompok gangster ini dan Chon Ho hanya memberitahu markas dari kelompok utama tanpa mengatakan siapa bos utamanya. Tidak lama kemudian segerombolan anak buah Chon Ho datang dan Chon Ho berusaha melarikan diri dari Wong Chol. Namun dengan mudah Wong Chol membantai anak buah Chon Ho. 애들 더 없어? Kemudian Jessica dan Yosung muncul dan menegur Wong Chol karena beraksi sendirian. Team play bro, team play katanya. 팀워크 몰라? Lalu mereka bertiga kemudian menemui Changmin yang sedang diinterogasi. Yosung kemudian menanyakan keberadaan No Sang-sik. Namun Changmin menolak memberitahunya. Hal ini membuat Jessica memberikan tendangan mautnya dan akhirnya Changmin pun memberikan info tentang No Sang-sik. 나 너무 흥분돼. 진짜야. Kemudian di tempat lain kita diperlihatkan psikopat Park Chung Tae yang membunuh polisi dengan menghantam kepala mereka menggunakan kunci Inggris. Hal ini menggegerkan seluruh kota karena ancaman dari psikopat yang berkeliaran di kota mereka. Trio ini kemudian meminta bantuan kakaknya Jessica untuk menangkap Park Chung Tae, namun ditolak karena dia takut dibunuh. Lalu Yosung yang memeriksa CCTV di lokasi kejadian pembunuhan polisi menemukan fakta bahwa Park Chung Tae bersama dengan No Sang-sik ketika pembunuhan tersebut terjadi. Meskipun sudah diperingati oleh Wong Chol dan kawan-kawan, kakaknya Jessica tetap ngeyel pergi bekerja dan mendapati Park Chung Tae sudah mengejarnya di sana. Tanpa basa-basi, Park Chung Tae langsung menghantamnya dengan asbak lalu menyiksanya. Tidak lama kemudian Wong Chol dan the gang datang untuk menolongnya. Namun di dalam, Yosung menyadari bahwa ada No Sang-sik di sana dan ia pun langsung mengejarnya. 어이 노상식이! Bersamaan dengan hal itu, Jessica mencoba mendobrak pintu tempat Park Chung Tae menyiksa kakaknya. Namun dia gagal karena pintunya sudah ditahan oleh bangku dari dalam. Jessica kemudian meminta bantuan Wong Chol dan dengan gagahnya Wong Chol datang kemudian menghancurkan pintu tersebut. 비켜. Wong Chol dan Jessica akhirnya berhasil menangkap dan menghentikan Park Chung Tae. Tidak lupa Wong Chol mengkretek abal-abal tubuh Park Chung Tae hingga dia pingsan.
Lalu di tempat lain, Yosung berhasil menangkap No Sang-sik dengan menjatuhkan diri dan menyeruduk No Sang-sik keluar jendela. Kemudian terlihat Wong Chul yang sangat ingin membunuh No Sang-sik karena mengira bahwa dia yang sudah membunuh teman baiknya. Namun kemudian No Sang-sik memberikan semua info yang dia ketahui tentang bos besar di balik semua ini, yaitu Yoshihara, bos dari geng Yakuza yang sedang mengincar No Sang-sik karena telah menyimpan buku berisikan bukti-bukti bisnis ilegal oleh kelompok Yakuza ini. Yoshihara sudah menyatukan seluruh geng di Korea termasuk geng milik No Sang-sik. Namun No Sang-sik harus berkhianat karena tidak kuat ketika melihat bisnis dari Yoshihara yang menjual organ tubuh manusia. 산송장을 만들고 그럼 갑자기 왜 널 없애려고 한 건데? Namun kemudian Hyung Mook tiba-tiba muncul dan menangkap mereka semua. Ternyata Hyung Mook adalah salah satu backingan dari Yoshihara di dalam pihak kepolisian. Dia mengambil buku barang bukti dari tangan No Sang-sik dan juga membawanya pergi dari sana. Lalu di sini akhirnya pria bertato di leher yang pernah menyerang Yosung muncul dan diketahui bahwa dia adalah anak buah dari Yoshihara. Mereka bertiga kemudian diikat dan ditinggalkan di sana dengan kondisi bangunan yang dibakar. Namun beruntungnya Wong Chul dengan kekuatan fisiknya berhasil melepaskan mereka semua dari ikatan tersebut. 내 몸 좀, 야, 힘 좀 써봐. 알았? Kemudian tiba-tiba muncul Oh Gutak yang menabrak para polisi penjaga dengan mobilnya. Oh Gutak sudah mengetahui bahwa Hyung Mook adalah pengkhianat karena ketika di rumah sakit anak buah Hyung Mook berusaha membunuhnya tetapi berhasil dia gagalkan. Lalu Dongsol beserta pasukan polisi lain juga datang dan memberitahu lokasi dari markas Yoshihara. 아니 그래서 어떡하긴 뭘 어떡해. 이 야쿠자 새끼 잡으. Di tempat Yoshihara, No Sang-sik langsung dieksekusi karena telah mengkhianatinya. Wong Chul and the gang kemudian bergegas menuju markas Yoshihara dan dia juga meminta bantuan temannya yaitu kakek goblin yang menyamar sebagai pengantar makanan untuk membantu membukakan pintu agar mereka semua bisa masuk. 오랜만이다. 잘 지내지? Sesampainya di dalam, mereka berlima pun baku hantam dengan anggota Yoshihara hanya dengan 5 orang melawan satu kampung. 이거 화는 완전 무섭다. 봐봐, 이게 사람 얼굴이야? 제끼야. Wong Chul kemudian menyuruh Oh Gutak dan Yosung untuk naik duluan sedangkan dia beserta Jessica dan Goblin di bawah menghadapi sisa-sisa keroconya Yoshihara. Dan ternyata Wong Chul berada di bawah karena gregetan untuk menghajar Chonho yang sudah mengkhianatinya. 너 일로 와. 등 밀어준 거 하나도 안 쉬웠어, 이 새끼. Kemudian Wong Chul yang naik melalui tangga dihadang anak buah Yoshihara. Lalu terjadilah hal ini. 야, 이 새끼들아, 일 안 할 거야? Sedangkan Jessica dan Goblin yang masih berada di bawah mulai kewalahan dan akhirnya membuat Jessica tertusuk di perutnya lalu terjatuh. Kubrak! Yoshihara berencana kabur dengan helikopter melalui atap gedung sedangkan anak buahnya menahan Oh Gutak beserta Yosung di sana. Pada awalnya Yosung sempat kewalahan melawan pria bertato namun kemudian Wong Chul muncul dan menawarkan bantuan yang justru ditolak mentah-mentah oleh Yosung. 야, 좀 도와줘. 야쿠자 새끼 옥상으로 쳤어. 열심히 해.
Wong Chol yang kemudian naik ke atap duluan berhasil menghabisi anak buah Yoshihara satu persatu hingga akhirnya hanya tersisa dia dan juga Yoshihara. Di sisi lain, Yosung berhasil mengalahkan pria bertato dengan menjatuhkannya hingga pria itu pun mati seketika. Sedangkan Wong Chol kini 1 lawan 1 melawan Yoshihara. Meskipun Yoshihara menggunakan knuckle ketika berkelahi melawan Wong Chol, dia tetap saja dikalahkan oleh Wong Chol dengan 1 tinju dan 1 uppercut dari Wong Chol. 이거 유명일까? 이거 명석일까? Goblin yang sudah berhasil mengalahkan semua orang di bawah kemudian membangunkan Jessica yang ternyata hanya berpura-pura pingsan. Wow, cewek gendeng. 아, 잘 됐어. 수고했어. Tidak lama kemudian pasukan polisi yang dibawa Dongsol datang dan membereskan hasil dari kerjaan Wong Chol and the gang. 알아서 정리해. Dengan sedikit plot untuk film atau seri cerita selanjutnya, film pun kemudian tamat. Kesan dari gue pribadi yang lumayan suka dengan film-film action kayak gini, gue tetap suka dan nikmatin jalan ceritanya meskipun ya mirip-mirip kayak Suicide Squad ya. Bedanya mungkin cuma tanpa kekuatan super aja, dimana polisi membuat tim dari tahanan untuk membantu menangkap kriminal yang udah dianggap kelas kakap ataupun kelas-kelas bos besar. Overall ini film worth banget buat ditonton dan dinikmatin buat yang suka film action. Oke, thank you buat yang udah nonton di channel ini. Buat yang suka channel Cari Film silahkan di like dan juga subscribe. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Thank you and bye bye.